Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da, amma ba'd. Dewan Hakim yang saya muliakan, hadirin wal hadirat, saudara-saudara sebangsa dan setanah air yang saya cintai. Indonesia kita ini adalah negara merdeka dan berdaulat yang didirikan oleh para pendahulu kita dengan berbagai ikhtiar dan doa. Di bawah falsafah Pancasila, Undang-Undang Dasar tahun 1945, semboyan Bhinneka Tunggal Ika, Negara Kesatuan Republik Indonesia telah mampu berdiri terhormat sampai detik ini. Pembangunan di segala bidang terus ditingkatkan. Pemerintah dan rakyat bahu-membahu bekerja keras untuk meraih kemajuan, terutama menyongsong Indonesia Emas 2045 mendatang. Tapi sayang hadirin sekalian, selalu saja ada kerikil tajam yang menghalangi langkah dan perjuangan kita. Apa itu? Demokrasi Pancasila. Iya, demokrasi Pancasila yang selama ini menjadi sistem pemerintahan negara kita selalu saja diperdebatkan oleh sebagian kelompok masyarakat kita, dan terkadang ada yang latah mengatakan Indonesia adalah negara kafir, Pancasila itu togut, demokrasi itu haram karena berasal dari negara barat. Pendapat-pendapat miring ini hadirin sekalian telah membangun atmosfer ketidakpastian dan kegelisahan. Ambivalensi atas konsep demokrasi pun tidak bisa kita hindarkan. Tapi saya yakin kita yang hadir dalam ruangan ini, bahkan seluruh aparatur negara, saya yakin sependapat bahwa sesungguhnya bukan demokrasi yang salah, tapi pemahaman kita yang harus terarah. Bukan demokrasi yang keliru, tapi implementasi yang harus dipacu. Dan bukan demokrasi yang harus diganti, tapi etika berdemokrasi yang harus diperbaiki. Setuju? Sekali lagi, setuju apa enggak? Alhamdulillah. Maka pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya menyampaikan dakwah Al-Quran dengan tema etika berdemokrasi dalam perspektif Islam. Dan sebagai rujukan kita adalah firman Allah dalam surah Asy-Syura ayat 38. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina istajabu li rabbihim wa aqamus shalah wa amruhum syura bainahum wa mimma razaqnahum yunfiqun. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah
yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan orang-orang yang menaati seruan Tuhannya dan mendirikan solat, dan perkara di antara mereka diputuskan dengan bermusyawarah di antara mereka, dan menafkahkan sebagian dari rizki yang kami berikan kepada mereka. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan bahwa ayat 38 ini merupakan penjelasan lanjutan dari ayat 36 dan 37, di mana Allah menjelaskan kepada kita bahwa sesungguhnya kenikmatan duniawi baik berupa harta, kekayaan tidak ada artinya dibandingkan dengan kenikmatan ukhrawi berupa pahala-pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekal sampai yaumul hisab. Dan di antara hamba-hamba Allah yang akan mendapatkan kenikmatan ukhrawi itu adalah orang-orang yang selalu taat pada perintah Allah dan Rasulnya, menjauhi semua larangannya, mendirikan sholat, mengedepankan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam suatu perkara, dan menafkahkan sebagian dari rizki yang dimilikinya. Kata bermusyawarah bagi kita umat Islam bukan hal baru. 14 abad yang lalu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar mengedepankan musyawarah mencapai dalam sebuah perkara. Clear bagi kita umat Islam. Dan musyawarah ini hadirin sekalian adalah salah satu di antara nilai-nilai dalam berdemokrasi dalam perspektif Islam, sebagaimana yang dijelaskan oleh Allah tadi dalam surat Asy-Syura ayat 38. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan kita tauladan terbaik bagaimana Rasulullah membangun kota Madinah yang multi etnis, multi agama. Rasulullah berpikir, ini umat, bagaimana saya bisa menyatukannya agar bisa hidup berdampingan dengan aman dan damai. Diundanglah semua tokoh masyarakat, tokoh agama bermusyawarah sampai lahir namanya Piagam Madinah. Begitu juga ketika umat Islam menghadapi perang Khandaq, Rasulullah manggil semua panglimanya, memanggil para sahabatnya, yuk, mana strategi yang paling bagus? Nih musuh kita lebih banyak jumlahnya daripada kita. Akhirnya seorang Salman Al-Farisi maju, ya Rasulullah, saya punya usul. Gimana kalau kita bangun parit sebagai benteng pertahanan? Usul diterima dan dikerjakan. Alhamdulillah menang dalam perang Khandaq berkah adanya musyawarah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Nilai-nilai dalam berdemokrasi yang kedua adalah al-adalah, menegakkan keadilan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Waimullah, law anna Fatimah binta Muhammadin sarqat laqata'tu yadaha." Seandainya, demi Allah, seandainya Fatimah putrinya Muhammad melakukan pencurian, pasti aku akan potong tangannya. Ini contoh pemimpin yang adil. Siapa yang bersalah diberikan hukuman. Bagaimana dengan negara kita? Saya teringat hadirin sekalian 2014. Seorang nenek bernama Asyani umur 63 tahun dipaksa duduk di kursi pesakitan sebagai terdakwa karena dituduh mencuri pohon dari perkebunan produksi dan diancam hukuman 5 tahun penjara. Memang setiap yang bersalah harus dihukum. Tapi di sisi lain mirisnya, kasus Bank Senturi yang merugikan negara 6,7 triliun sampai detik ini tidak ada ujung pangkal penyelesaiannya. Aktor utamanya tidak tersentuh sama sekali. Maka
Jangan heran kalau kemudian di tengah masyarakat kita muncul kalimat-kalimat sinis sedikit menyindir. Hukum di Indonesia bagaikan mata pisau, tajam ke bawah, tumpul ke atas. Keadilan hanya miliknya orang kaya, bukan orang papa. Orang miskin tidak boleh benar, tapi harus selalu siap salah. Inilah hukum kita yang masih tebang pilih, hadirin sekalian. Tapi bukan berarti buruk sama sekali. Maka tugas kita semua untuk memperbaiki di mana letak kesalahannya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Yang ketiga, al-amanah, kepercayaan. Kita harus sadar hadirin sekalian, apabila kita diberikan tugas atau suatu jabatan, itu berarti kita diberikan amanah kepercayaan oleh yang memberikan tugas itu. Apabila rakyat memilih seorang calonnya untuk duduk di legislatif, artinya dia percaya bahwa orang ini yang akan mampu menyuarakan aspirasinya. Kepercayaan. Rakyat harus percaya kepada pemimpin, pemimpin harus percaya kepada rakyat. Maka apapun aturan dan undang-undang, apapun visi dan misi negara, insya Allah akan terwujud. Kepercayaan. Yang keempat hadirin sekalian, al-mansuliyah, tanggung jawab. Pada hakikatnya jabatan amanah yang kita berikan akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita bertanggung jawab kepada siapa yang memberikan kita amanah. Rasulullah bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin dan kalian akan diminta pertanggungjawaban tentang apa yang kalian pimpin. Pak RT, jangan ngomong pemimpin, lihatnya presiden saja, RT juga bertanggung jawab atas RT yang dipimpinnya. Lurah, camat, bupati, gubernur, semuanya bertanggung jawab atas apa yang dipimpin. Apalagi seorang presiden. Karena sesungguhnya amanah jabatan itu harus dipertanggungjawabkan. Dan yang terakhir, yang kelima hadirin sekalian, al-hurriyah, kebebasan. Kebebasan berekspresi, kebebasan menyampaikan pendapat selama disampaikan dengan cara-cara yang bijaksana, mengedepankan akhlakul karimah. Dan ingat, tujuan kita menyampaikan pendapat adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Setuju? Jadi hadirin sekalian, 5 tadi itu adalah nilai-nilai berdemokrasi dalam perspektif Islam. Mari, apabila kita ingin negara kita ini menjadi lebih baik dan lebih bagus, kita implementasikan semuanya dalam kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini dengan satu istimbat. Etika berdemokrasi dalam perspektif Islam adalah mengamalkan semua nilai-nilai berdemokrasi yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu asyura, al-adalah, al-amanah, al-mansuliyah, dan al-hurriyah. Insyaallah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur akan terwujud. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.